Kep TV, mencerdaskan pekerja. Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan ahli terlebih dahulu. Siapa yang diajukan terlebih dahulu? Sesuai nomor urut? Ya, dipersilakan. Ya, waktu 10 menit, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman kalau ada. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia, Ketua Majelis beserta para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati para pemohon pada perkara nomor 40, 41, 46, dan 50 /PUU 21 /2023 tentang permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang hak cipta menjadi undang-undang. Yang saya hormati perwakilan dari pemerintah dan DPR yang hadir pada kesempatan ini. Pertama kali, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aidul Fitri Syahda Azhari, Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang pada kesempatan ini bertindak untuk memberikan keterangan ahli dari pihak pemerintah pada perkara nomor 40, 41, 46, 50 PUU 2021 tahun 2003. Pada kesempatan ini ada beberapa keterangan yang akan saya sampaikan terkait dengan permohonan uji formil pada perkara aku. Pertama, berkenaan dengan subjektivitas Presiden terkait Perpu dalam kaitannya dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana diketahui, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Perpu Cipta Kerja, didasarkan pada pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 /PUU 7 Tahun 2009 yang menetapkan syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Parameter kegentingan yang memaksa tersebut adalah: 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Selanjutnya dalam putusan akuo, Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa pada dasarnya penetapan Perpu adalah tergantung pada penilaian subjektif Presiden. Mengutip pendapat Muhammad Yamin dalam karyanya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid ketiga 1960 halaman 794 yang mengatakan syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan kebijaksanaan pemerintah sehingga tergantung pada penilaian atau evaluasi pemerintah, dalam hal ini Presiden. Namun penilaian subjektif tersebut tidak absolut karena tetap harus didasarkan pada keadaan objektif, yakni 3 syarat sebagai parameter adanya kegentingan memaksa yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi akuo. Dalam kaitan dengan Perpu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perpu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh pemerintah yang memaksa pemerintah dengan menggunakan istilah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam naskah asli, memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Keadaan mendesak tersebut membutuhkan undang-undang untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan kebijaksanaan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan Perpu. Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif, yakni dinamika perekonomian global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan
dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian. Dalam pengertian lain, kegentingan memaksa tersebut bukan semata-mata didasarkan pada penilaian, pertimbangan, atau kehendak pribadi Presiden, tetapi didasarkan pada pertimbangan kondisi objektif yang terjadi dalam dunia perekonomian global. Kedua, terkait dengan objektivitas Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022. Ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa Perpu harus mendapat persetujuan DPR. Mengacu pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pada naskah asli yang merupakan original intent, disebutkan bahwa persetujuan DPR yang dimaksud pada pasal 22 ayat 2 merupakan bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah. Sehingga peraturan pemerintah dalam pasal ini yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dikaitkan dengan putusan MK yang menetapkan parameter adanya kegentingan maksa sebagai syarat objektif bagi penetapan Perpu, maka pengawasan DPR itu diarahkan untuk menguji objektivitas syarat-syarat dari penetapan Perpu tersebut. Dengan demikian, penilaian subjektif Presiden tidak saja harus didasarkan pada syarat objektif sebagaimana disebutkan dalam putusan MK, tetapi juga syarat-syarat tersebut harus memperoleh penilaian secara objektif dari Presiden. Jika penilaian DPR menemukan bahwa penetapan Perpu tersebut didasarkan pada syarat-syarat objektif, maka DPR akan memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut. Sebaliknya, sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jika DPR tidak menemukan terpenuhi syarat-syarat objektif pada penetapan Perpu, maka Perpu tersebut harus dicabut. Hal ini pun menunjukkan bahwa penetapan Perpu oleh Presiden tidak bersifat absolut, karena selain harus memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan oleh putusan MK, juga objektivitas tersebut harus memperoleh pengawasan berupa penilaian dari DPR. Dalam kaitan dengan Perpu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut, tetapi mayoritas fraksi memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. Dengan adanya persetujuan tersebut, secara formil, pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas objektivitas penetapan Perpu tersebut. Keputusan DPR untuk menyetujui Perpu Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat-syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perpu. Yang mulia, Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, berkenaan dengan frase persidangan yang berikut yang dimaksud pada pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pasal yang masih asli dan tidak mengalami perubahan dalam 4 kali amandemen konstitusi tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Oleh karena itu, untuk memahami pasal 22 AKUO dapat dilakukan dengan melihat penafsiran oleh para perumus Undang-Undang Dasar 1945 pada naskah asli. Salah satu di antaranya adalah penafsiran yang diberikan oleh Muhammad Yamin, yang merupakan the founding father sekaligus salah satu perumus Undang-Undang Dasar 45 di BPUPK dan PPKI. Pada tulisannya yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid ketiga tahun 1960, pada halaman 794 sampai 795, Muhammad Yamin memberikan 7 tafsiran atas pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada tafsiran nomor 108 sampai dengan 114. Berkenaan dengan frase persidangan yang berikut, Muhammad Yamin menguraikan pada tafsiran nomor 111, yakni perkataan dalam persidangan yang berikut pada pasal 22 ayat 2 adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetujuan DPR dan tidak dengan waktu harus mengajukan ke DPR yang masuk kebijaksanaan pemerintah. Persidangan yang berikut pada pasal 22 ayat 2 bermaksud persidangan sesudah peraturan pemerintah pengganti undang-undang diajukan ke DPR. Berdasarkan original intent dari Muhammad Yamin tersebut jelas bahwa frase persidangan berikut adalah persidangan setelah Perpu diajukan ke DPR. Jadi bukan persidangan pertama setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden.
Dengan demikian, ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perpu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden. Dalam kaitan dengan Perpu Cipta Kerja, pemerintah menetapkan Perpu pada tanggal 30 Desember 2022. Selanjutnya pemerintah mengajukan Perpu Akuo kepada DPR pada masa sidang ketiga tahun 2022-2023 yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023. Kemudian DPR memberikan persetujuan atas Perpu Cipta Kerja pada tanggal 21 Maret, yakni pada masa sidang keempat tahun 2022-2023 yang dimulai pada 14 Maret 2023 dan berakhir pada 13 April 2023. Artinya, sesuai dengan tafsir otentik dari Muhammad Yamin, persetujuan atas Perpu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada sidang keempat, setelah Presiden mengajukan Perpu Akuo kepada DPR pada masa sidang ketiga. Keempat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Dasar, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disebut Undang-Undang P3, yang memberikan penekanan mengenai pengajuan, bukan persetujuan Perpu. Ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang P3 menyebutkan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan. Ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang P3 tersebut jelas menyebutkan istilah pengajuan, bukan persetujuan. Frase harus diajukan ke DPR dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan adalah masa sidang bagi pemerintah untuk mengajukan Perpu, bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perpu. Adapun masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perpu, mengacu pada tafsiran Muhammad Yamin, dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR mengajukan Perpu dan setelah Perpu diajukan pada setelah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan dan setelah Perpu diajukan pada sidang pertama tersebut. Kelima, terkait dengan penegasan bahwa Perpu Cipta Kerja sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Perpu Cipta Kerja ditetapkan untuk menindaklanjuti putusan MK nomor 91 PUU 18/2020 dengan amar putusan antara lain. 1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ditetapkan. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan. 3. Melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut putusan MK Akuo, penjelasan Perpu Cipta Kerja menguraikan sebagai berikut. Pertama, membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang P3 yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, meningkatkan partisipasi yang bermakna melalui pembentukan Satgas Cipta Kerja, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja yang melakukan sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selanjutnya juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik dan atau judul atau nomor urutan bab,
bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai yang bersifat tidak substansial. Semua perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut dilakukan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengharuskan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan tata cara sesuai dengan metode omnibus dan keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang. Namun, atas dasar penilaian pemerintah terhadap situasi ekonomi global yang muncul setelah putusan MK nomor 91 tahun 2020, pemerintah mengambil putusan untuk menuangkan semua perbaikan yang dipersyaratkan oleh MK tersebut dalam bentuk penetapan Perpu Cipta Kerja. Menurut pendapat ahli, penetapan Perpu Cipta Kerja tersebut tidak bertentangan dengan putusan MK nomor 91 tahun 2020 dengan beberapa pertimbangan. Pertama, secara konstitusional, kewenangan Presiden untuk menetapkan Perpu berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga Presiden tetap memiliki hak konstitusional untuk menetapkan Perpu. Kedua, putusan MK tidak melarang secara tegas perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja untuk dituangkan dalam bentuk penetapan Perpu, yang merupakan kewenangan Presiden yang diatribusikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, pertimbangan Presiden atas kegentingan yang memaksa tidak masuk ke dalam pertimbangan putusan MK nomor 91 tahun 2020 karena perubahan perekonomian global terjadi setelah putusan MK Aqua dibacakan. Putusan MK yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang harus pula dihadapkan pada perubahan situasi perekonomian global yang dalam penilaian Presiden merupakan kegentingan yang memaksa, yang harus ditindaklanjuti tidak dengan prosedur biasa, melainkan dengan menetapkan Perpu Cipta Kerja. Dan keempat, penetapan Perpu itu pun tetap memuat perintah putusan MK, yakni melakukan beberapa perbaikan yang diperintahkan MK, sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun disesuaikan dengan prosedur pembentukan Perpu yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. Yang mulia, Ketua dan para anggota Majelis Hakim Konstitusi, serta para hadirin yang terhormat, demikianlah keterangan ahli yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sidang terhormat ini, dengan harapan dapat memberikan cukup kejelasan bagi majelis hakim untuk memutus berdasarkan hukum dan keadilan. Terima kasih. Nasrul minallah wa tun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.